Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Sebelum lanjut bocoran episode 231 sampai 234, ada kabar tambahan untuk Pratinjo Boruto episode 230. Menurut WNSJ, bocoran ini dipindai oleh akun Twitter Abdullah17 dan diterjemahkan oleh Nid Baron. Judul episode, Sebuah Harapan, dijadwalkan tayang pada 26 Desember. Bocoran berbunyi, Boruto dan Sarada telah menyusul dengan Shikadai dan lainnya ketika mereka mengetahui bahwa Kawaki telah maju dengan Mozoku untuk mengejar musuh. Mereka mengikutinya, tapi kemudian dari bocoran itu kita menyimpulkan bahwa artinya tim 7 nyatanya akan membantu Kawaki dan lainnya. Musuh dengan jutsu yang aneh tentu akan bisa diselesaikan jika mereka bekerja sama. Kemungkinan Kawaki akan menyadari arti kerjasama pada episode ini. Sedangkan Boruto akan libur tayang pada awal bulan Januari 2022, yaitu libur pada 2 Januari 2022. Dan akan tayang seminggu setelahnya, yaitu 9 Januari 2022. Boruto episode 231 berjudul Pedang Berkarat, rilis pada 9 Januari 2022. Menurut bocoran sebelumnya, di episode ini menceritakan bagaimana Tsubaki, Wasabi, dan Amida ditugaskan dalam misi. Mereka menyelidiki jejak perampokan yang terjadi, namun Tsubaki menemukan jejak pelaku. Tidak lain diyakini pelakunya adalah senior dari Tsubaki. Dia pernah menjalani pelatihan dengan guru yang sama. Disinilah tampak Tsubaki menjadi gemetar atas hal itu. Akankah itu benar seniornya? Dan apakah jika benar, Tsubaki akan bisa mengalahkan seniornya itu? Boruto episode 232 berjudul Misi Pertama Kapten Denki, rilis pada 16 Januari 2022. Dengan Denki sebagai kapten tim 5, mereka akan mengirimkan boneka otonom untuk digunakan dalam penambangan biji. Misi mereka adalah melakukan uji coba dan menganalisis data operasi. Denki mulai bekerja sama dengan rekan satu timnya, tentunya untuk menyelesaikan misi. Tetapi dia tidak memiliki banyak stamina, jadi sepertinya dia tidak terlalu membantu dalam melakukan pekerjaan manual itu. Boruto episode 233 berjudul Mobilisasi Tim 7 yang baru, rilis 23 Januari 2022. Kawaki telah ditambahkan ke tim 7. Mereka ditugaskan dalam misi pengawalan Katasuke yang diundang untuk menghadiri upacara dari Kirigakure. Karena Boruto sebelumnya pernah berkunjung ke sana, tepatnya saat masih di akademi. Dia berharap dapat bertemu dengan beberapa teman lamanya. Tapi kemudian Boruto episode 234 berjudul Musuh yang Dilepaskan, rilis 30 Januari 2022. Di tengah upacara yang sedang berlangsung, tiba-tiba sebuah kapal udara meledak. Boruto segera menuju ke lokasi, namun secara tak terduga dan tepat pada saat itu, seseorang juga menyerang penjara yang mereka kunjungi. Boruto memutuskan untuk pergi dan mencegat musuh bersama dengan Kagura. Kesimpulan dari beberapa sinopsis itu adalah: 1. Pendalaman karakter Tsubaki. Jika kita tahu Tsubaki adalah karakter baru di serial Boruto, bahkan karakter Tsubaki tidak ada di versi manga Boruto, tentu saja karakter yang berasal dari negeri besi ini cukup menarik untuk menjadi tambahan cerita di anime. Tentu sebelumnya Tsubaki hanya diperlihatkan sekilas saja, tapi jika diingat gurunya adalah Mifune, tentu akan menarik jika di episode 231 Tsubaki akan bertemu dengan seniornya. Di sini akan digali lebih dalam saat pelatihan Tsubaki dulu, dan bagaimana akhirnya seniornya menjadi salah jalan. Akan ada konflik dan kilas balik di episode ini, dan bisa saja seniornya akan sadar di episode ini. Di balik itu semua, mungkinkah Tsubaki akan melebihi kemampuan seniornya? Menarik untuk ditunggu. 2. Pendalaman karakter Denki. Pada ujian Chunin tentu kita tahu bahwa toko Denki adalah toko yang disorot. Tema anime Boruto ini lebih ke senjata size ninja daripada kemampuan shinobi asli. Jadi toko Denki tentu adalah toko penting dalam perkembangan dunia shinobi nantinya. Pada episode ini lebih menjelaskan bagaimana Denki mengatasi kekuatan fisiknya. Seperti kita tahu, Denki sudah menjadi Chunin, tapi kemampuan fisiknya sangat lemah.
Terakhir kali dia menggunakan senjata Sage Ninja untuk menutupi kelemahannya. Namun apakah di episode ini akan ada perkembangan pada kemampuan fisik Denki, atau nantinya Denki akan tetap bergantung pada senjata Sage Ninja? 3. Kawaki menjadi Genin. Tentu saja bocoran episode 233 kemungkinan besar menunjukkan bahwa Kawaki berhasil menjadi Genin. Jika tidak, mana mungkin dia akan bergabung menjalankan misi bersama tim 7. Tapi kemungkinan lain, bisa jadi Kawaki tidak lulus, tapi ada perlakuan khusus dari Hokage. Jika judulnya adalah mobilisasi tim 7 yang baru, kemungkinan menurut kami Kawaki berhasil menjadi Genin. Menurut kalian bagaimana? Jika mengacu judul episode 234, tentu artinya misi tim 7 pada episode sebelumnya masih akan berjalan. Kemungkinan misi ini akan selesai dalam beberapa episode, bahkan mungkin sampai bulan Februari. Jika sekelas Kagura turun tangan, kemungkinan musuh kali ini benar-benar sekelas Hokage. Akankah Tomoe ketiga Sarada akan bangkit dalam kisah kali ini? Bagaimana menurut kalian? 4. Aida dan Daimon belum muncul. Kesimpulan terakhir, awalnya banyak mengira bahwa judul episode 234, yaitu musuh yang dilepaskan, adalah judul untuk pelepasan Aida oleh Kode. Namun sinopsis resmi telah membantah itu. Dengan kata lain, kita harus bersabar untuk kemunculan Aida. Jika menurut Ikimoto, tentu versi anime dibuat cerita asli sepanjang mungkin. Ini dibuat agar anime tidak menyusul versi manga. Jadi jika demikian, bisa jadi Aida akan muncul lebih lama dari yang kita pikirkan. Bisa saja beberapa bulan lagi baru muncul. Bahkan jika di versi manga sudah time skip, kami ragu di anime juga akan time skip. Bisa saja akan ada banyak cerita asli atau canon ke depannya. Selanjutnya adalah pembahasan manga Boruto chapter 65. Chapter 65 bahasa Inggris akan rilis pada 20 Desember 2021 dan bahasa Indonesia pada 21 Desember 2021. Sebelumnya kami membagikan bocoran mengenai kisah manga Boruto chapter 65. Tentu saja banyak poin penting yang perlu kita bahas lebih lanjut, diantaranya 1. Boruto berbicara dengan Momoshiki. Awalnya kita mengira bahwa Momoshiki hanya menghentikan waktu saat proses penanaman karma, tapi ternyata Momoshiki juga bisa melakukan berulang kali. Di chapter 65 ini, Momoshiki kembali menghentikan waktu dan berbicara kepada Boruto. Momoshiki mengatakan bahwa mereka harus membunuh Kode sekarang, tapi tentu saja apa yang dilihat Boruto adalah jiwa Momoshiki. Kenyataannya, kemampuan menghentikan waktu ini tidak bisa melukai musuh yang dihadapi. Tentu saja jika ini kemampuan menyerang, saat penghentian waktu Momoshiki bisa saja dengan mudah membunuh Kode. Dan penghentian waktu ini hanya digunakan untuk kepentingan lain atau hanya berbicara saja. Namun jika Sasuke ada di sana, mungkinkah Sasuke akan bisa melihat lagi percakapan mereka? 2. Amado belum menyadari Aida dan Daimon. Tentu saja kita perhatikan pembicaraan Sai Sumire dan Amado. Mereka bingung bagaimana bisa ada cakra tidak dikenal yang berhadapan dengan Kawaki dan Boruto. Amado ragu bahwa Kode mempunyai sekutu lainnya. Dengan kata lain, sampai saat ini Amado belum mengetahui bahwa Aida dan Daimon masih hidup. Amado justru khawatir kepada Kawaki. Amado tampak panik karena sepertinya dia tidak mau membiarkan Kawaki mati. Ini meyakinkan kita bahwa ada sesuatu besar yang disembunyikan Amado, terutama menyangkut sosok Kawaki ini. 3. Shikamaru dalam bahaya. Tentu teori lain mengatakan kemungkinan Amado hanya berpura-pura. Amado bisa saja tahu mengenai Aida dan Daimon yang masih hidup. Apalagi Amado dikatakan seperti rubah oleh Ishiki. Kita tidak tahu apakah ini hanya sandiwara. Banyak fans sebelumnya menduga Amado sudah merencanakan ini semua, dan target Amado adalah Shikamaru yang merupakan ahli strategi nomor 1 di Konoha. Kita semua mengkhawatirkan apakah Shikamaru akan dalam bahaya di chapter kedepannya. Menarik untuk ditunggu. 4. Kekuatan Borushiki yang luar biasa. Berbeda dengan kasus sebelumnya, kali ini Boruto benar-benar mengizinkan Momoshiki untuk mengendalikan tubuhnya. Tentu dengan ini, tubuh Boruto tidak kehabisan cakra dan tubuhnya dalam keadaan kekuatan penuh. Jadi tentu kekuatan Borushiki jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan Borushiki mampu menunjukkan teknik baru yang bernama Rasengan. Borushiki membidikan Rasengan dengan kompresi tinggi dan menembakkannya layaknya peluru.
Teknik ini dikuasai dalam sekali coba. Ini artinya, kemungkinan Borushiki bisa melakukan banyak teknik ke depannya. 5. Kode tidak mampu melawan Borushiki. Eda yang mengetahui segalanya berkata kepada Kode, nyatanya Borushiki memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika tidak hati-hati, Kode akan bisa mati. Tentu saja hal ini terjadi, karena Kode belum melepas pembatas kekuatannya. Jika Kode melepas pembatas kekuatan, kemungkinan kekuatannya akan setara, atau mungkin akan melebihi kekuatan Borushiki. 6. Naruto tidak berdaya. Seperti yang diduga Amado, Naruto tanpa kekuatan Kyuubi akan kesulitan untuk melawan Kode 1 lawan 1. Memang benar Sage Mode merupakan teknik yang kuat, tapi kekuatan Kode bahkan sangat besar, apalagi kekuatan Borushiki. Paling kacau, bagaimana Borushiki memutuskan untuk membereskan Naruto lebih dahulu. Borushiki bekerja sama dengan Kode untuk membunuh Naruto. Shikamaru yang bertujuan melindungi Naruto justru menjadi sandera Kode. Bahkan di akhir pertarungan, Choodama Rasengan dari Borushiki hampir membunuh Naruto. Ini menandakan memang Naruto dan Shikamaru mereka kewalahan melawan Kode dan Borushiki. 7. Kekuatan karma Kawaki. Lagi-lagi Kawaki menyelamatkan Naruto. Berulang kali Kawaki selalu melindungi Naruto. Kali ini entah bagaimana, Kawaki berhasil mendapat kekuatan karmanya lagi. Banyak yang berteori mengenai hal ini. Ada yang mengatakan sebelumnya Kawaki pergi ke tempat Amado. Mungkin ada kilas balik saat Amado membuka kekuatan karma. Tapi ada yang berteori kedua, kemungkinan keinginan kuat Kawaki sendiri yang berhasil membuka kekuatan dari Otsutsuki. Tentu saja yang paling menarik, ada dojutsu baru di pupil mata kiri Kawaki. Masih belum diketahui apakah mata itu benar-benar dojutsu atau mata itu adalah senjata khas ninja buatan dari Amado. Bagaimana menurut kalian? Paling menarik tentu kita menunggu kemampuan unik apa yang dihasilkan kekuatan mata kiri Kawaki. Terlepas dari itu semua, mode bertanduk Otsutsuki tentu memiliki kekuatan yang besar. Apalagi Kawaki menyimpan kekuatan Ishiki, di mana Momoshiki bahkan takut pada Otsutsuki Ishiki. Pada lambang Otsutsuki di dimensi Jubi, tentu lambang Ishiki berada di paling atas. Mungkin ini menunjukkan kedudukan mereka. Apalagi Kode belum melepas pembatas kekuatannya. Besar kemungkinan kekuatan karma Kawaki akan melebihi kekuatan Kode atau kekuatan Borushiki. Tapi jika Kawaki dilawan oleh dua kekuatan besar itu, tentu akan menjadi mimpi buruk ke depannya. Bahkan kemampuan Naruto dan Shikamaru belum cukup untuk melawan mereka. Kita berharap Sasuke juga akan datang untuk membantu mereka tentunya. Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.